Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Penguji, Bu Katrin Nelo, Eksos MSI. Kemudian yang saya hormati Pak Ramadan Firman SST selaku mentor daripada Ibu Anggita Puja, ya, penyaji rancangan pada sesi ini. Saya terima kasih Pak Ramadan sudah menyiapkan waktu, sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tentunya ini perlu kita apresiasi Bu Anggita ya. Beliau hadir bersama kita. Juga yang saya hormati, banggakan evaluator hospital cantik ya, Ibu Nis. Pak Ramadan kita ini didampingi oleh ibu cantik semua ini, khususnya Ibu Penguji saya lihat. Kita jadi semangat ya. Baik, tentunya Bu Anggita untuk menyampaikan ya rancangannya itu harus 10 menit ya. Mudah-mudahan di bawah 10 menit. Kalau dua peserta rata-rata di bawah 10 menit bisa menyampaikan rancangannya. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ibu Anggita untuk menyampaikan rancangannya. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf, izin mau bertanya, Pak. Sudah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang terhormat Ibu Katrina Denelo Esos MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Hermain APTMM selaku penguji. Mohon maaf selaku coach. Bapak yang terhormat Bapak Ramadan Firman SST selaku mentor, yang saya hormati Ibu Niswati SAP selaku evaluator dan tim BKPSDM Parigi Motong. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Anggita Puja Sihoiri, peserta laser CPNS Angkatan 29 dari Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul meningkatkan pemanfaatan pupuk organik cair dari limbah urin sapi untuk pemupukan berimbang. Adapun pengambilan judul rancangan aktualisasi ini dilatar belakangi oleh kondisi di wilayah binaan, yaitu Desa Tindaki, bahwa mahalnya pupuk kimia non-subsidi membuat petani tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk untuk tanamannya. Selain itu, menurunnya alokasi pupuk bersubsidi mengakibatkan semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk budidaya, sehingga petani tidak mampu melakukan pupukan berimbang. Penggunaan pupuk kimia secara intensif dapat menurunkan kesuburan tanah. Jadi, sebagai alternatifnya dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik cair, khususnya dari limbah urin sapi, yang dapat diolah dan memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan penggunaan secara intensif. Dengan pembuatan pupuk organik cair dari limbah urin sapi diharapkan dapat memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk sehingga petani dapat melakukan pupukan berimbang. Tujuan khusus dari aktualisasi ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan pupuk organik cair dari limbah urin sapi yang menjadi alternatif melalui pupuk kimia non-subsidi. Tujuan umum menerapkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak serta peran kedudukan ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari guna membentuk ASN profesional dan berkarakter. Manfaat bagi penulis, melatih diri untuk berpikir kritis dalam menganalisis isu yang terjadi, menerapkan nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas, mengembangkan kompetensi diri untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan publik sebagai ASN. Bagi instansi, mengoptimalkan pemupukan berimbang dengan menggunakan pupuk organik cair dari limbah urin sapi di wilayah kerja penyuluh pertanian, meningkatkan peran serta penyuluh untuk mensosialisasikan pemupukan berimbang di wilayah kerja penyuluh pertanian, dan mendukung penerapan nilai dasar berakhlak di lingkungan instansi. Bagi pemerintah,
mendukung upaya mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Parigi Mutong dan mendukung tercapainya misi pemerintah Kabupaten Mutong, khususnya misi kelima, memajukan pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan investasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing. Bagi masyarakat, memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan pupuk organik cair, meningkatkan pemupukan berimbang oleh petani, meningkatkan kerjasama dan kreativitas petani dalam melakukan pemupukan berimbang. Ketika berada di lapangan, saya mendapatkan 5 isu yang terjadi. Antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman petani dalam meminimalisir penggerek batang, kurangnya pemahaman petani tentang mekanisme penubusan pupuk, ketiga, belum optimalnya petani melakukan pupuk berimbang, keempat, kurangnya kemampuan penyuluh dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, yang kelima, kurangnya keterampilan yang dimiliki penyuluh dalam menggunakan aplikasi PDF dan kamera. Dari kelima isu tersebut, dianalisis menggunakan teknik APKL sehingga mendapatkan 3 isu dengan skor tertinggi, dan dianalisis kembali dengan menggunakan teknik USG sehingga mendapatkan 1 isu dengan nilai tertinggi, yaitu belum optimalnya petani melakukan pemupukan berimbang. Dari situ tersebut, saya buatkan diagram fishbone untuk mengetahui penyebab masalah dari isu. Yang pertama dari men, kurangnya keterampilan petani tentang cara pemupukan, mani, mahalnya pemupukan kimia non-subsidi, mention, kurangnya ketersediaan alat penabuh pupuk, material, keterlambatan pemasok pupuk saat musim tanam, dan terbatasnya ketersediaan pupuk kimia bersubsidi, metode, masih kurangnya media penyuluhan tentang pentingnya cara pemupukan berimbang, environment, kondisi kesuburan lahan petani yang berbeda, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Dari 8 penyebab masalah ini, maka didapatkan 8 gagasan kreatif yang dianalisis dengan menggunakan metode tapisan McNamara untuk mendapatkan 1 gagasan kreatif dengan skor tertinggi, yaitu memberikan alternatif lain ke petani agar menggunakan pupuk organik cair dari limbah urin sapi yang memiliki banyak manfaat. Adapun 5 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, identifikasi kelompok sasaran. Dengan tahapan konsultasi dengan mentor, dengan hasil mendapatkan saran dan arahan, keterkaitan substansi akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, konsultasi dengan Kepala Desa Pendaki dengan hasil mendapatkan izin dan saran, substansi mata pelatihan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif, melakukan pertemuan dengan Gapoktan dengan hasil mendapatkan kelompok sasaran. Keterkaitannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Kegiatan kedua, persiapan sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair dari limbah urin sapi. Tahapan kegiatan pertama menyusun materi sosialisasi dengan hasil memahami tata cara pembuatannya, substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kedua, membuat buklet dengan hasil tersedianya buklet yang akan dibagikan, substansi pelatihan, mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif, melakukan pertemuan dengan kelompok sasaran dengan hasil mendapatkan kesempatan waktu dan tempat, melakukan sosialisasi, keterkaitan substansi, mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Keempat, menyiapkan alat dan bahan dengan hasil tersedia dengan lengkap alat dan bahan, keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan tahap kegiatan yang kelima membuat soal evaluasi, adanya soal pretest dan soal post-test. Ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tahapan yang pertama melakukan pretest. Adanya hasil dari pretest. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kedua, pemaparan dan membagikan buklet dengan hasil terlaksanakannya kegiatan sosialisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan hasil dapat lebih memahami materi. Keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif.
Kegiatan keempat, melakukan praktek pembuatan VOC dari limbah urin sapi. Tahapan kegiatan pertama melakukan lagi pertemuan dengan kelompok, dengan hasil mendapatkan kesepakatan waktu dan tempat, keterkaitan substansi, orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Menyiapkan alat dan bahan dengan hasil adanya alat dan bahan untuk praktek, keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif, dan melakukan praktek dengan hasil terlaksanakannya praktek, keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi dampak penyuluhan. Tahap kegiatan yang pertama, melakukan post-test dengan hasil adanya hasil post-test, keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua, mengevaluasi hasil dengan hasil adanya nilai prates dan protes, keterkaitan substansi, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Berikut adalah jadwal tentatif aktualisasi. Pada bulan Juli, minggu pertama, dilakukan kegiatan identifikasi kelompok sasaran, persiapan sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair dari limbah urin sapi. Bulan Juni minggu kedua, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Bulan Juli minggu ketiga, melakukan praktek pembuatan POC dari limbah urin sapi. Dan minggu keempat, melakukan evaluasi dampak penyuluhan. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ya Pak, mohon izin mau stop share screen. Oke, silakan. Ya cukup ya, dari 10 menit. Makasih. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Pak Mentor, Pak Ramadan Firman, selain mentor, beliau Kepala UPT. Ya, tentunya sejauh mana dukungan atau penguatan Pak Firman ini terhadap rancangan yang akan dilakukan oleh Ibu Anggita. Silakan Pak Ramadan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Arman sebagai Kor, Ibu Katrina Denelo sebagai penguji, kepada adik kita Anggita Puja. Pada prinsipnya di wilayah kami, jadi saya sebagai koordinator penyuluh juga ya, koordinator penyuluh. Memang di wilayah kami ini secara umumnya lah, bukan hanya di wilayah kami, pupuk untuk yang kimia itu agak sulit ditemukan. Salah satunya mulai berkurangnya jatah untuk petani berdasarkan kebutuhan yang mereka lakukan setiap saat. Olehnya dengan adanya pupuk organik ini, nah ini berharap agar kebutuhan pupuk kepada petani bisa terpenuhi. Yang paling pentingnya adalah karena secara umum petaninya lebih dominan melihat dari hasil apa yang mereka dapatkan, hasil pertanian yang mereka dapatkan. Inilah yang sebenarnya kita perlu membuktikan bahwa dengan tambahan pupuk organik bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk petani. Ya, itu pun bisa mengurangi daripada hasil daripada pengeluaran mereka petani sendiri itu sendiri. Itu harapannya, dan ini memang sangat kami respon. Kemudian ada beberapa kelompok memang yang ada di Kecamatan Parigi Selatan ini yang memang fokus kepada pupuk organik cair ini. Kelompok pengelola
UPO, ya, UPO. Banyak kelompok yang di sini aktif melakukan hal-hal seperti itu. Hanya saja memang masih kurang pemahaman petani terkait dengan keuntungan pupuk organik cair ini. Nah, ini harapan mudah-mudahan Ibu Anggi dengan kajian selanjutnya bisa membuktikan kepada petani bahwa hasilnya sangat memuaskan. Mungkin begitu Pak dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Ramadan sudah memberikan dukungan dan penguatan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Anggita. Baik, untuk berikan waktu kepada Ibu Katrina selaku penguji, perlu saya sampaikan Pak Ramadan beliau ini pernah menjadi birokrat, atau saya sampaikan di Parigi Pak, ya, khususnya di bidang kesehatan. Lalu pengalaman beliau ya tentunya kita berharap masukan, kemudian saran, maka mungkin pertanyaan-pertanyaan sehingga memberikan perbaikan untuk penyempurnaan rancangan yang akan dilakukan oleh Ibu Anggita. Silakan Ibu Katrina. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Yang saya hormati Coach Bapak Rukarus Wahab. Yang saya hormati mentor Pak. Ini kalau PT ini bisa hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Anggita Puja. Sudah nona, masih nona atau sudah ibu? Alhamdulillah sudah punya 1 anak, Bu. Sudah ibu. Iya, Bu. Sudah ada anak 1. Sudah ibu ya? Iya, Ibu. Saya ulang karena ini putus-putus ini. Ya. Iya, Bu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Anggita Puja yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Baik, kita bercakap. Pertama-tama kita melihat, saya kemarin tadi malam membaca yang Ibu Anggita tulis, saya cukup bagus dan saya ingin ini putus-putus kenapa ya? Iya, kayaknya suaranya Ibu atau jaringanku mungkin. Jaringannya Ibu, jaringan. Ya, bisa dengar? Bisa, Ibu? Bisa? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya? Nah, baik. Karena Ibu sebagai penyuluh, ini di mana-mana harus bisa berucap dan bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak nanti mengumpulkan massa, tapi di mana kita bertemu, kita bisa memberikan penyuluhan, gitu ya. Iya, Ibu. Baik. Kenapa Ibu angkat judul ini? Isu ini kenapa ini? Ada banyak isu, tapi kenapa Ibu angkat ini? Ya, terima kasih, Bu. Alasan saya mengangkat isu ini karena melihat di wilayah kerja penyuluh pertanian banyak petani yang mengeluh masalah kurangnya mahalnya pupuk subsidi dan berkurangnya alokasi pupuk kimia bersubsidi, sehingga saya berpikir kenapa sih kita harus ketergantungan dengan pupuk kimia itu. Maka saya berinovasi dengan melakukan penyuluhan untuk menggunakan pupuk organik cair dari limbah urin sapi. Bukan hanya penyuluhan saja yang saya berikan, tapi saya dengan melakukan praktek, ya, meningkatkan keterampilan petani dalam pembuatan minibus. Itu karena kalau misalnya saya membiarkan isu ini akan berdampak ke masa yang akan datang, seperti menurunnya produktivitas padi karena petani tidak memenuhi kebutuhan pupuk tanamannya, kemudian kesuburan tanah itu, Ibu, semakin lama akan semakin menurun, sehingga setiap tahunnya petani itu terus menambah kebutuhan kimianya. Gitu, Ibu. Terima kasih. Kira-kira kaitannya dengan substansi
mata pelatihan, kira-kira apa yang Ibu masukkan di situ dari beralhat ini? Iya Bu, saya masukkan ini terutama pada orientasi pelayanan ya Ibu. Saya harus berorientasi pelayanan di mana memenuhi dan memahami kebutuhan petani. Itu salah satunya. Kemudian akuntabel, di mana saya harus maaf Ibu, ini grogi. Tidak apa-apa, silakan. Akuntabel ini Santai saja. ya, Cuma mengingatkan saja supaya bisa dijelaskan. Iya Bu, akuntabel itu integritas ya, di mana saya tetap melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, tentunya harus cekatan dan solutif. Cermat pula. Kemudian untuk kompeten, saya harus memberikan kinerja terbaik. Seperti itu Bu, karena penyuluh pertanian ini yang kita tahu tugasnya akan menyuluh agar keterampilan dan pengetahuan petani lebih baik untuk usaha tani mereka. Baik. Ya, itu. Ya, nah saya baca tadi malam berapa baca cepat ya, karena 10 orang punya ini jadi baca cepat. Iya, Bu. Jadi saya tertarik dan ada yang siapa tahu yang ditulis masih diingat toh yang tadi Iya, sebenarnya tentang bagaimana peran PNS atau ASN ini dalam mendukung terwujudnya smart government ya. Itu ada tugas-tugas kita, ada fungsi kita di situ. Masih ingat apa saja? Di halaman 10. Iya. Saya hanya mencoba bagaimana Ibu Anggita masih ingat apa yang bagaimana kita nanti sebagai ASN dalam mewujudkan smart government. Itu ada tugas-tugas kita di situ, ya. Mungkin ya saya bantu ya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di situ adalah tentu pelayanan publik ya. Kebijakan pelayanan pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayanan publik, dan paling utama untuk kita adalah perekat ya, perekat pemersatu bangsa ya, jangan lupa itu salah satu tugas kita atau fungsi kita dalam mewujudkan kedudukan terwujudnya smart government ya. Diingat kembali. Maaf Ibu, ya. teradmet. Ternyata tadi bicara tidak kedengaran. Teranmut Bu. Ya. Mohon maaf Ibu. Siapa? Oh, saya. Oh ya, baik. Kita lanjut di kegiatan. Bisa laksanakan ini kegiatannya 1 bulan, Bu? Insya Allah bisa Ibu. Bisa ya. Iya. Bisa katanya Pak Wahab, bisa. Jadi iya Bu. Ada berapa kegiatan saya lihat ini, kegiatan 2, 3, 4, 5 Ibu. 8 nih ya. 5 kegiatan. Saya salah lihat ya. 5 kegiatan ini. Di 5 kegiatan ini ada kegiatan saya baca tadi malam di sosialisasi. Jadi kalau ada yang lebih kita kurangi, kalau ada yang kurang kita tambah ya. Persiapan sosialisasi tentang pembuatan pupuk organik cair dan limbah urin sapi ini penting sekali, dan ini baik untuk meringankan beban untuk petani ya, meringankan beban untuk petani, karena dengan kemahalan pupuk pada saat ini itu hasil pertanian itu justru sekarang banyak yang, apalagi dengan cuaca yang ekstrim ya,
kadang panas, tiba-tiba hujan, panas itu membuat tanaman-tanaman bisa ambruk ya, bisa mati. Nah, saya melihat di kebun saya juga ini, saya ini coba kebun ini. Pak Wahab, saya juga buat kebun ini di Napu. Jadi saya senang sekali. Mudah-mudahan nanti pada waktu prakteknya itu saya bisa mengikuti. Oh, ini dia punya praktek itu. Iya, Bu. Saya yang tidak lagi di Parigi saya. Kalau dulu saya di Parigi, saya akan cari dia bikin itu supaya saya bawa di Napu, gitu ya. Iya, Baik, Ibu Agita, dalam membuat ada di sini booklet ini, iya, Bu. maksudnya apa ini? Itu booklet ini, Bu. Seperti buku saku yang kecil, di situ ada materi yang saya sosialisasikan, saya masukkan juga saya bikin juga bukletnya, Bu, supaya petani itu seperti yang masih gaptek, mereka masih bisa menjangkau dengan menggunakan buklet itu, Bu. Itu. Jadi ini kegiatanmu adalah untuk menolong masyarakat. Iya, ya? Ibu. Menolong tidak merabe kantong mereka untuk membeli pupuk, ya. Iya. Tidak merabe kantong mereka untuk beli HP yang ada rate-nya, ya. Iya, Ibu. Mereka HP untuk menolong orang-orang yang di desa terpencil, ya, sangat Iya, Bu. baik, ya. Jangan lupa testimoni itu kan biasa satu minggu setelah dilakukan, ya, 1 minggu setelah dilakukan itu kira-kira berapa waktu yang dipergunakan untuk terjadi pupuk ini? Pengaplikasian untuk pupuk POC ini, Bu, dia 10 hari setelah tanam diaplikasikan. Nah, kalau untuk testimoni kayaknya saya ini, Bu, soalnya kan jadwal tanam kan di khususnya wilayah kerja Parigi Selatan itu ada jadwal tanam. Nah, mulainya ditanam padi itu tanggal 23 Juni, Bu. Nah, 23 Juni berarti kalau ada yang tanam 23 Juni, tanggal berapa lagi? 23, 10 hari. Iya, 10 hari kemudian baru bisa digunakan, Ibu. Oh, begitu. Oke. Iya. Itu berarti testimoni kita tidak ada sampai pada saat ujian selanjutnya, ya. Tapi mohon maaf, Ibu, kalau misalnya ujiannya tanggal 7, tanggal 8, mungkin kemungkinan besar Ibu masih bisa. Kan hanya mengambil videonya saja, Ibu. Oh iya, ya. Iya. Insya Allah Nah, saya usahakan, Ibu. Saya koordinasi lagi dengan kelompok. Iya. Bagus, cuma satu lagi saya punya saran. Saran saya, melakukan pretest. Coba lihat, saya lihat tidak tersusun dari atas. Harusnya melakukan pretest itu sebelum pertemuan dilanjutkan, ya. Jadi pretest dulu untuk mengetahui kan bagaimana pengetahuan mereka tentang pupuk, bagaimana mereka punya pengetahuan tentang tanam perkebunan ini, ya. Iya. Bagaimana mereka kita mengetahui apa yang pengetahuan mereka. Harus kasih dulu pretest, sesudah itu baru kita kasih penyuluhan. Sesudah itu nanti akhir-akhirnya baru ada post-test lagi. Ya. Jadi ini kan saya sudah lihat ada melakukan pretest, adanya hasil tes, pemaparan. Habis itu pemaparan, ya. Iya. Pemaparan ada di akhir melakukan post test, barangkali ini cuma salah menulis tes. Maaf, Ibu. Nah, kenapa ini ada penguji dan melihat mengajarkan supaya ASN selanjutnya kalau sudah bertugas harus teliti, jangan dikasih tugas seperti ini karena kalau tidak selesai pasti dimarah kepala bidang, kepala UPT-nya nanti, gitu, ya. Oke. Pelaksanaannya mampu diselesaikan 7 tahun. Tadi saya sudah
menyampaikan ada beberapa hal yang penting untuk diingat selalu. Jangan lupa tentang beralhaq, Iya, Ibu. ya. Jangan lupa itu, karena itu sepertinya itu adalah dasar kita untuk melaksanakan tugas, ya. Iya, Ini buat karya tulis ini adalah untuk menguji kita bagaimana Ibu Anggita nanti untuk menjalankan tugas sebagai PNS. Karena kan CPNS, PNS bagaimana tertibnya, bagaimana telitinya, teliti dalam segala hal. Nah, sehingga kedepannya menjadi seorang PNS yang betul-betul melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Saya kembalikan ke coach. Terima kasih Ibu Katri. Ya, kita bersyukur Bu Anggita ada beberapa masukan. Iya, Pak. Pertanyaan Katri itu bisa dilaksanakan atau tidak, karena Ibu punya ini 5 tahapan dengan 5 rincian kegiatan. Ya. Tapi kalau Ibu sudah yakin bisa, apalagi didukung oleh Pak Ramadan sebagai mentor, ya insya Allah bisa selesai. Tentunya ada beberapa catatan, masukan dan saran dari Ibu penguji, mohon ditindaklanjuti Bu. Apalagi kalau itu testimoni itu memang bagus sekali itu Bu. Itu meyakinkan kita, ya apalagi kepada penguji itu, ini betul-betul hasilnya ada ya. Nanti disesuaikan waktunya kan, sebelum misalnya ujian. Saya pikir sangat masuk saran dan Ibu ini dalam penguatan atau perbaikan di rancangan Ibu. Bahkan Ibu ini sudah mengarah ke hasilnya. Sarannya beliau itu kita bersyukur sekali. Karena beliau ini kan, saya terus terang, boleh saya tua lebih dulu beliau, tapi pengalamannya beliau yang saya kalah. Beliau itu orang kesehatan juga. Ya, saya banyak beliau orang lapangan. Baik, terima kasih Ibu penguji, Bu Anggita, sukses selalu. Pak Ramadan, sukses Pak, sehat selalu. Terima kasih Pak sudah hadir, tolong dikawal. Ya, kita punya teman kita Ibu Anggita ini. Ya, dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Saya kembalikan kepada evaluator yang cantik Ibu Nis. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Anggita Puja Astrid Koiri beserta mentornya Bapak Ramadan Firman. Dan saya persilakan untuk live dari room ujian ini. Silakan Ibu Anggita. Terima dan kasih Bapak banyak. mentornya. Bapak Ya. Ibu. Ya, selanjutnya kita ke